hari ini, siang ini sengaja kami undang teman-teman semua untuk menyampaikan sisi dari PPATK atas hal-hal yang sebenarnya sudah teman-teman tanyakan kepada PPATK terkait dengan isu terakhir yang berhubungan dengan entiti tertentu terkait dengan penghimpunan dana publik. Sebagai awal saya sampaikan bahwa PPATK ya telah melakukan analisis terkait dengan nama tersebut, entitas tersebut itu sudah PPATK lakukan sejak lama 2018-2019 sampai hari ini. PPATK melaksanakan kewenangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta Perpres Nomor 50 Tahun 2011. Kami melakukan penelusuran atas transaksi keuangan yang dilaporkan kepada PPATK ataupun yang kemudian PPATK secara proaktif ya membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait dengan isu-isu tertentu. Lalu perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran bantuan dana misalnya ya, itu harus dikelola dan dilakukan secara akuntabel sebenarnya. Aturan sudah jelas. Kita punya Perpres Nomor 18 Tahun 2017 yang pada intinya meminta setiap ormas yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran sumbangan untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan menerapkan know your donor. Jadi paham dan tahu siapa yang memberikan sumbangan. Nanti ini ada kaitannya dengan fakta-fakta yang akan kami sampaikan secara sekilas. Dan kemudian mengenali penerima, know your beneficiary ya. Know your beneficiary. Jadi kalau mau nyumbang itu siapa yang mau disumbang itu harus tahu gitu ya. Jangan sporadis begitu saja. Dan melakukan pencatatan dan pelaporan yang akuntabel mengenai penerimaan bantuan kemanusiaan tersebut ya. Dan tentunya penetapan Perpres ini merupakan respon pemerintah atas tuntutan ataupun standar internasional di bidang TPPU dan TPPT serta tindak lanjut atas peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2016 di mana di situ kita lihat salah satu NPO di Indonesia bekerja sama dengan NPO di luar gitu ya yang ada di dalam UN list karena terkait dengan kegiatan terorisme. Oke. Saya langsung jumping. Saya langsung loncat terkait dengan entitas yang teman-teman tanyakan. Tapi saya perkenalkan dulu di sebelah saya ini ada Pak Sekjen saya, Pak Zainal, kemudian Pak Kepala Pusat Kemitraan, Pak Supriyadi. Di sini ada PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan, Mas Danang, dan di ujung sana ada Mas Fitriadi. Beliau adalah Direktur Hukum dan Regulasi, ya. Jadi berbicara mengenai entitas yang terakhir ya, yang muncul ke permukaan karena ada salah satu media mengungkapkannya kepada publik dan menjadi berita utama, PPATK memang sudah melakukan kajian terhadap database PPATK dan itu sudah dilakukan sejak lama dan PPATK melihat bahwa terkait dengan dana masuk dan dana keluar dari entitas tersebut pada periode yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya. Jadi sekitar 1 triliunan ya. Jadi dana masuk dana keluar itu per tahun itu perputarannya sekitar 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan itu memang banyak. Lalu kemudian PPATK juga mendalami terkait dengan bagaimana struktur entitas tadi ya, kepemilikan yayasan, kemudian bagaimana mengelola pendanaan dan segala macam. Memang PPATK melihat bahwa entitas yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya ya, Ada beberapa PT di situ. Itu dimiliki langsung oleh pendirinya dan pendirinya termasuk orang yang terafiliasi karena menjadi salah satu pengurus gitu ya. Senang ya. Lalu kemudian ada yayasan-yayasan lain tidak hanya terkait dengan zakat, ada juga terkait dengan kurban dan tentunya terkait dengan wakaf. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada lapisan perusahaan lagi yang terkait dengan investasi. Lalu disitulah di bagian bawah itulah kemudian ada yayasan yang kita sebut dengan yang teman-teman tanyakan pada kesempatan ini terkait dengan yayasan ACT ya.
Ada transaksi memang yang kita lihat itu dilakukan secara masif, tapi terkait dengan entitas yang dimiliki oleh si pengurus tadi ya. Jadi kita menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis to bisnis. Jadi tidak murni penerima menghimpun dana kemudian disalurkan, tapi kemudian dikelola dulu di dalam bisnis tertentu. Dan di situ tentunya ada revenue, ada keuntungan. Nah, ini PPATK terus melakukan penelitian. Sebagai contoh misalnya, ada satu entitas perusahaan yang dalam waktu 2 tahun itu melakukan transaksi dengan entitas yayasan tadi ACT itu lebih dari 30 miliar. Dan ternyata pemilik dari perusahaan tadi terafiliasi dengan pengurus dari entitas yayasan tadi. Nah, terkait dengan pemberitaan yang muncul saat ini perkembangan terbaru teman-teman ya, karena kami kemudian memerlukan pendalaman lebih lanjut dan lebih serius terkait dengan data-data yang kemudian masuk dari pihak penyedia jasa keuangan. Jadi pasca pemberitaan tadi, data semakin banyak masuk dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan karena kewajiban pelaporan pasal 23 Undang-Undang 8 2010. Per hari ini PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan, ya. Lalu kemudian sebagai informasi kepada teman-teman bahwa ini kita tidak dalam kapasitas untuk mendiskusikan terkait dengan partisipasi publik untuk berbagi gitu ya. Kita mengencourage publik untuk terus berbagi, menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hanya pesannya adalah memang ada resiko apabila publik tidak paham kalau entitas tadi adalah merupakan entitas yang kredibel atau tidak, atau publik tidak paham pengurus-pengurusnya, atau publik tidak paham kemana dana tersebut kemudian dikelola oleh para pengurusnya gitu ya. Ini tidak hanya fokus terhadap yayasan tertentu. Ini adalah pesan secara khusus kepada masyarakat umum di luar dan bisa terjadi kepada semua kita ya, bisa terjadi kepada semua kita yang dilakukan oleh entitas yayasan manapun juga, sehingga memang harus ada kehati-hatian bagi publik tanpa bermaksud melarang ataupun tanpa bermaksud membatasi sumbangan-sumbangan dari publik, karena memang itulah yang harus kita lakukan ya, berbagi, saling empati dan segala macam. Nah, berdasarkan laporan yang periode laporan 2014 sampai 2022 saja terkait dengan entitas yang kita diskusikan ini, PPATK melihat ada sekitar 10 negara yang paling besar ya terkait incoming, nerima maupun keluar ya. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman media. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan entitas asing. Jadi PPATK melihat berdasarkan data yang ada lebih dari 2.000 kali ya, ada lebih dari 2.000 kali pemasukan dari entitas asing kepada yayasan ini. Itu angkanya di atas 64 miliar. Lalu kemudian ada dana keluar tentunya dari entitas ini ke luar negeri, itu dalam lebih dari 450 kali, angkanya 52 miliar sekian ya, angkanya 52 miliar sekian. Jadi memang kegiatan-kegiatan dari entitas yayasan ini ada terkait dengan aktivitas di luar negeri, ya bantuan karena bisa dilakukan dimanapun juga, tidak hanya di dalam negeri tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kesulitan yang ada di luar negeri. 10 negara, contohnya misalnya ada terkait dengan ini Jepang ya, Jepang, kemudian Turki. Ya, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Hong Kong, Australia, Belanda dan lain-lain. Ada lain-lain negara. Angkanya sekitar angkanya paling tinggi itu adalah hampir 21 miliar, 20 miliar lebih gitu ya, hampir 21 miliar. Nah, itu terkait dengan negara yang memang banyak sekali teman-teman menanyakan
mengenai transaksinya ya. Tapi kita tidak bicara bahwa ada sesuatu yang salah dulu di sini. Lalu kemudian kita melihat jika transaksi yang dilakukan oleh yayasan ini senilai kepada pihak-pihak tertentu, ya dipotong nilainya paling rendah itu adalah 700 juta ke atas, itu kita melihat ada sekitar 16 entitas di luar negeri, ya, individu maupun lembaga asing yang menerima dana dan teraliri ya, atau pihak terafiliasi. Kemudian 10 negara terbesar yang terafiliasi dana keluar adalah 10 negara yang terbesar itu antara lain itu adalah Turki ya, kemudian Ireland, Cina, Palestina, kemudian beberapa negara lain. Itu yang paling besar. Dan ada beberapa transaksi lainnya ya ada beberapa transaksi lainnya yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya oleh teman-teman kita di aparat penegak hukum terkait, karena diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri sana, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian PPATK sudah mengirimkan hasil analisis kepada aparat penegak hukum terkait, dan kita terus melakukan kerjasama dengan teman-teman aparat penegak hukum terkait. Dan per hari ini kita terus melakukan koordinasi, dan teman-teman juga terus melakukan kajian lebih dalam lagi terkait dengan data-data yang dimiliki oleh PPATK yang dilaporkan oleh pihak perbankan kepada kita. Lalu terkait dengan nama-nama individu ya, teman-teman. Sebagaimana telah kami sampaikan di depan tadi, PPATK melihat ada beberapa, selain yayasan, entitas yayasan yang melakukan pengelolaan dana, PPATK melihat ada beberapa individu di dalam yayasan tadi yang juga secara sendiri-sendiri melakukan transaksi ya ke beberapa negara dan ke beberapa pihak untuk kepentingan yang sekarang masih diteliti lebih lanjut. Misalnya salah satu pengurus itu melakukan transaksi pengiriman dana periode 2018 ke 2019 hampir senilai 500 juta rupiah ke beberapa negara seperti ke Turki, Kazakhstan, Bosnia, Albania, dan India gitu ya. Jadi beberapa transaksi dilakukan secara individual oleh para pengurus. Dan kemudian ada juga salah satu karyawan ya melakukan selama periode 2 tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme seperti beberapa negara yang ada di sini, dan 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar antara 10 juta sampai dengan 552 juta. Jadi kita melihat bahwa masing-masing juga melakukan kegiatan sendiri-sendiri ke beberapa negara. Secara singkat mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Itu poin-poin yang harus kami sampaikan, karena itulah pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada PPATK, kepada kami semua, kepada saya langsung ataupun kepada teman-teman kami di sini. Kami rangkumkan semua pertanyaan, dan semua pertanyaan kami upayakan bisa terjawab pada hari ini. Intinya teman-teman, PPATK sekaligus mengingatkan kepada diri kami sendiri ya, termasuk kepada kita semua, bahwa dalam rangka melakukan sumbangan, memberikan bantuan ataupun memberikan charity gitu ya kepada pihak-pihak tertentu, kita perlu aware terkait dengan pengelolaan dananya, yang pengelolaan dana kita tadi, apakah benar itu ditujukan bagi memberikan bantuan kemaslahatan umat atau kemudian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Resiko tetap ada, tapi sekali lagi mohon ini tidak ditanggapi sebagai upaya untuk membatasi bagaimana sumbangan itu disalurkan, bagaimana kebaikan itu harus diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan PPATK terima kasih teman-teman sangat luar biasa menanyakan kepada PPATK. Sekaligus PPATK meminta maaf karena tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Hasil analisis, informasi semuanya sudah kita sampaikan kepada penegak hukum terkait.
Kemudian PPATK harus menghargai langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman penegak hukum, dan kami siap untuk terus membantu. Dan kemudian yang paling utama adalah kami mencoba untuk secara proporsional menangani kasus ini dari sisi PPATK, dan kami berupaya untuk melindungi kepentingan publik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini nanti akan terus berkembang, akan terus kami informasikan kepada teman-teman dalam kapasitas kami. Tapi sekali lagi, per hari ini ada beberapa penghentian transaksi yang sudah kita lakukan untuk pendalaman lebih lanjut berdasarkan kewenangan yang kami miliki di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya pasal 44. Pihaknya itu ada admin ya, adminnya, lalu kemudian ada staf akuntan gitu ya, lalu kemudian ada karyawan, biasa saja. Jadi itu negara-negara tadi sudah saya sampaikan di awal, itu ada seperti Turki, Kyrgyzstan, Bosnia, Albania, dan India gitu ya. Salah satunya itu, salah satu pihaknya mengirimkan ke wilayah sana. Lalu kemudian ada juga ke Bangladesh, ke Nepal, ke Pakistan gitu ya. Itu dia. Ya, transaksi yang dilakukan itu bisa langsung maupun bisa tidak langsung ya. Jadi ada transaksi yang langsung dilakukan oleh yang bersangkutan, dan ada juga transaksi yang tidak langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan beberapa nama yang PPATK kaji berdasarkan hasil koordinasi ya, dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki, itu ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi pihak dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. Penerimanya ya. Tapi ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan. Dan selain itu juga ada yang lain ya, yang secara tidak langsung terkait dengan aktivitas-aktivitas yang memang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus kemudian negara beresiko tinggi ini gimana nih Mas Fit? Negara beresiko tinggi ini jelaskan nih dalam konteks kita nih. Ada tadi wirelessnya mana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kepala. Jadi memang ada publikasi yang dikeluarkan oleh salah satunya oleh Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF. Itu negara-negara yang dianggap masih lemah sistem anti money laundering dan penanganan terorismenya. Karena itu setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan negara-negara yang masuk dalam high risk country tersebut diminta untuk dilakukan secara mendalam ya, artinya dilakukan enhanced due diligence, dan bahkan dalam hal-hal tertentu dilakukan pembatasan ya, countermeasure, sehingga juga mengurangi risiko ya. Sejauh ini dalam publikasi di FATF ya, yang masuk dalam negara-negara yang high risk country itu diantaranya adalah seperti Korea Utara ya, kemudian Iran. Tapi ini dalam konteks pemenuhan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan money laundering ya. Mereka dianggap sistemnya itu belum comply dengan standar internasional. Nah, kemudian setiap negara juga
diminta untuk melakukan penilaian risiko ya. Kita juga melakukan penilaian risiko, termasuk juga mengidentifikasi negara-negara yang memang nanti industri keuangan kita harus hati-hati apabila ada transaksi yang terkait dengan negara-negara tersebut ya. Ada ya, pasca pemberitaan memang semakin banyak laporan disampaikan kepada PPATK karena kemudian pihak pelapor mendapatkan data-data tambahan yang sebelumnya belum diminta oleh PPATK, dan dalam rangka melakukan upaya analisis dan pemeriksaan dilakukan oleh PPATK sesuai dengan kewenangan PPATK, kemudian PPATK berinisiatif untuk melaksanakan kewenangannya, melakukan upaya pembukuan. Tapi sebelum itu bukan tidak ada yang dibukukan, ada yang dibukukan, hanya terkait dengan yang secara tidak langsung tadi ya. Itu sudah dilakukan. Sekali lagi ini bukan kita bicara telat atau tidak telat, tapi ini kesiapan dari dokumen yang kita miliki dan pengetahuan PPATK terhadap data yang sebelumnya tidak diketahui, sekarang mulai diketahui, dan ini sekaligus untuk secara proporsional PPATK melakukan analisis maupun pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran ataupun penyimpangan dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Terus terkait dengan salah satu Ya, kalau pihak ketiga iya, ada beberapa pihak ketiga yang dipakai, yang kemudian pihak ketiga inilah yang kemudian terkait dengan aktivitas ilegal bisa jadi. Itu kan harus dibuktikan dulu apakah yayasan ini paham bahwa dia terkait dengan aktivitas ilegal atau tidak gitu ya. Ada yang langsung disumbangkan, ada yang menyumbangnya melalui pihak ketiga, yang kemudian pihak ketiganya diindikasi terkait dengan kegiatan yang ilegal. Lalu kemudian terkait dengan partai secara detail kita tidak bisa sampaikan di dalam forum ini ya Mas ya. Nanti dalam kesempatan lain teman-teman mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan Apgakum terkait. Mas Danang, ada yang mau disampaikan sebagai closing? Ya, terima kasih Pak Kepala. Jadi penghentian transaksi atas 60 CF di 33 penyedia jasa keuangan ini sifatnya sementara dan dapat masih berkembang lagi. Nah, penghentian ini juga atas respon dari penghentian kegiatan usaha ACT oleh Kemensos. Artinya Kemensos sudah melarang, kita juga langsung menghentikan transaksi baik masuk. Artinya sudah di stop izinnya sehingga yang mau menyumbang itu tidak bisa. Penghentian transaksinya atas kredit dan debit. Nah, selama 20 hari kerja ke depan kami akan bekerja dengan keras untuk memeriksa satu persatu transaksi dari puluhan ribu transaksi, sehingga diharapkan nanti bisa clear pertanggungjawabannya ke masyarakat seperti apa. Demikian.